Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Ahmed. Saya dari kelas 10 IPS 2. Saya dari angkatan 8. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang revolusi bumi. Ayo kita simak materi berikut. Adapun pokok pembahasan kita mengenai apa itu revolusi bumi dan apa dampak dari revolusi bumi itu sendiri. Sebelum masuk ke dampak-dampak revolusi bumi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari revolusi bumi itu sendiri. Apa sih revolusi bumi itu? Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari dari arah barat ke timur. Bumi berevolusi mengelilingi matahari dengan kecepatan sebesar 107.500 km per jam dalam satu kali berevolusi dalam setahun. Matahari sebagai pusat tata surya dikelilingi oleh semua benda langit termasuk bumi. Untuk menambah pemahaman kita, mari kita lihat video berikut. Ini adalah ilustrasi terjadinya revolusi bumi, di mana bumi mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Di samping itu, bumi juga mengalami rotasi. Revolusi bumi berlangsung 365 hari. Artinya jika berawal dari satu titik dan kembali ke titik tersebut membutuhkan waktu 365 hari atau 12 bulan atau bisa disebut 1 tahun. Arah perputaran revolusi bumi dari barat ke timur dengan kecepatan 30 km per detik. Lintasan satu putaran sepanjang 943 juta kilometer. Ini adalah Adapun dampak-dampak dari revolusi bumi itu, yang pertama gerak semu tahunan matahari, yang kedua perbedaan lama siang dan malam, yang ketiga perbedaan iklim, yang keempat terbentuknya rasi bintang, dan yang kelima terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. 1. Gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah pergerakan semu matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan ke utara dan kembali ke selatan setiap tahunnya. Dalam sekali revolusi atau 1 tahun, matahari seolah-olah berpindah atau bergerak, padahal bumilah yang berpindah posisi di lintasan orbitnya pada bulan-bulan tertentu. Pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni, posisi matahari bergeser ke belahan bumi utara. Kemudian pada tanggal 1 Juni sampai tanggal 22 Desember, bergerak kembali ke belahan bumi selatan. Sekilas, seolah-olah matahari yang berpindah, padahal bumilah yang berpindah sesuai dengan sudut miringannya yang mengenai sinar matahari. Berikut adalah ilustrasi perpindahan matahari. Tanggal 21 Juni sampai tanggal 23 September, matahari bergerak ke belahan bumi selatan, di mana saat berpindah ke selatan pada tanggal 23 September berada tepat di garis khatulistiwa. Kemudian pada tanggal 22 Desember kembali bergerak menuju belahan bumi utara hingga tanggal 21 Juni. Dalam pergerakan ke belahan bumi utara pada tanggal 21 Maret, posisi matahari berada tepat kembali di atas khatulistiwa. Gerak tersebut adalah gerak semu. Artinya kita seolah-olah melihat matahari yang bergerak, sebenarnya bumilah yang bergerak. 2. Perbedaan lama siang dan malam. Ketika posisi matahari di utara bumi, maka daerah di sekitaran belahan bumi utara mengalami durasi siang lebih lama daripada malam. Sedangkan daerah di sekitaran bumi selatan mengalami durasi malam lebih lama dari siang. Dan juga sebaliknya, ketika posisi matahari di selatan bumi, maka daerah di sekitaran belahan bumi bagian selatan mengalami durasi siang lebih lama daripada malam. Sedangkan daerah di sekitaran bumi utara mengalami durasi malam lebih lama daripada siang. Akan tetapi, ketika posisi matahari di ekuator atau khatulistiwa, maka lamanya siang dan malam relatif sama. 3. Perbedaan musim. Perbedaan musim yang dirasakan berbagai negara di wilayah utara dan selatan menjadi salah satunya. Nyatanya, belahan bumi utara dan selatan atau daerah lintang tinggi mengalami 4 musim dengan karakter yang berbeda. 4 musim ini adalah musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Gerak semu tahunan matahari menyebabkan perbedaan musim di antara belahan bumi wilayah yang beriklim tropis. Antara 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Biasanya hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sementara wilayah yang di atas 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan biasanya memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Desember sampai Maret
musim dingin di utara dan panas di selatan. Maret sampai Juni, semi di utara dan gugur di selatan. Juni sampai September, panas di utara dan dingin di selatan. September sampai Desember, gugur di utara dan semi di selatan. 4. Terbentuknya rasi bintang yang berbeda-beda. Rasi bintang adalah susunan bintang-bintang ketika dilihat dari bumi. Posisi bintang yang satu dengan yang lain sebenarnya berjarak sangat jauh. Saat bumi berevolusi, posisi kita bergeser dan penampakan bintang itu juga bergeser. 5. Terjadinya gerhana bulan dan matahari. Kita ketahui bahwa saat bumi mengelilingi matahari, bulan juga berada di posisi mengelilingi bumi. Jadi ada saat-saat tertentu di mana matahari, bumi, dan bulan berada di satu garis lurus. Contohnya, ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus, maka terjadilah gerhana bulan. Sedangkan jika posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, maka terjadilah gerhana bulan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menyimak video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jadi yang terbaik dari yang terbaik. Saya Zain Ahmed mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.